Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok D3 yang beranggotakan Diki Cesara, Alivia Diva Harasanti, Ayu Lestari, dan Adinda Milenia Nurlela akan membahas isi tentang review screening fitokimia ekstra kulit buah nangka Artocarpus heterophyllus dan aktivitas antioksidannya terhadap 2,2 azinobis 3 etilbenzotiazolin 6 sulfonat atau yang bisa disebut juga dengan ABTS. Tujuan kami melakukan review artikel ini adalah untuk mengetahui identifikasi senyawa flavonoid menggunakan metode KLT densitometry dan memperoleh pemahaman tentang uji aktivitas dari senyawa tersebut. Kemudian ada pula metode review yang kami gunakan, yaitu yang pertama kami melakukan strategi pengumpulan data. Pengumpulan data kami lakukan pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan menggunakan literatur melalui Google Scholar. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci dalam pencarian tersebut, yaitu flavonoid dan TLC densitometer. Kemudian kami melakukan kriteria seleksi data, yaitu kriteria inklusi, yaitu berupa jurnal nasional yang berisikan tentang isolasi dan identifikasi flavonoid serta aktivitas antioksidannya. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak valid seperti website tanpa penulis. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Metode yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan simplisia yang akan diteliti. Setelah itu, simplisia diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% menggunakan metode maserasi dan remaserasi untuk residu ekstrak cair. Setelah itu, diberikan keterangan mengenai screening fitokimia senyawa flavonoid menggunakan metode KLT densitometry. Dengan cara kerja sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat 3 ekstrak dan dimasukkan ke dalam masing-masing vial. Ekstrak pertama atau A adalah ekstrak simplicia yang ditimbang sebanyak 50 mg. Ekstrak kedua atau ekstrak B adalah ekstrak tidak larut etil asetat. Dan ekstrak terakhir atau ekstrak C adalah ekstrak larut etil asetat. Langkah kedua, dilarutkan dengan metanol 80% ke dalam labu terukur 5 ml. Langkah selanjutnya, dibuat larutan pembanding stigma sterol atau larutan D dengan melarutkan stigma sterol 30 mg ke dalam labu terukur 10 ml. Ekstrak A, B, dan C serta pembanding atau D kemudian ditotalkan sebanyak 10 mikrogram pada lempeng KLT dengan ukuran 10 x 10 cm. Fase diam yang digunakan adalah lempeng silika gel GF254 dan fase gerak berupa perbandingan eluen N-heksana berbanding etil asetat 3:1. Langkah terakhir yaitu menganalisis komponen yang terkandung dalam campuran menggunakan densitometri. Salah satu screening fitokimia yang diuji dalam penelitian yaitu senyawa flavonon yang termasuk dalam senyawa flavonoid. Uji flavonoid dapat dilakukan dengan deteksi warna atau bercak pada lempeng KLT yang telah ditotalkan ekstrak dan dielusi. Pengujian ini dilakukan dengan cara menyemprotkan reagen sitoborat pada lempeng KLT dan dengan pemanasan selama kurang lebih 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Hasil positif akan ditunjukkan dengan terbentuknya warna kuning pada bercak yang akan terlihat. Salah satu senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dalam ekstrak nangka adalah senyawa flavonoid. Oleh karena itu, aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit buah nangka juga diamati dalam penelitian ini. Hal pertama yang dilakukan adalah fraksinasi dan profil KLT yang mirip digabungkan sehingga diperoleh 4 fraksi dan didapatkan hasil pengukuran aktivitas antioksidan terhadap radikal ABTS menunjukkan bahwa nilai LC50 yang diperoleh dari fraksi 1 mendapatkan hasil 194,98 mikrogram per mililiter, fraksi 2 223,87 mikrogram per mililiter, fraksi 3 87,09 mikrogram per mililiter, dan fraksi 4 138,03 mikrogram per mililiter. Sedangkan nilai LC50 yang diperoleh untuk Trolox adalah 47,86 mikrogram per mililiter. Menurut Molyneux,
Pada tahun 2004, suatu senyawa antioksidan dikategorikan sebagai berikut. Sangat kuat apabila LC50 bernilai kurang dari 50 mikrogram per mililiter. Kuat apabila LC50 bernilai 50 sampai 100 mikrogram per mililiter. Sedang apabila LC50 bernilai 100 sampai 150 mikrogram per mililiter. Lemah apabila LC50 bernilai 150 sampai 200 mikrogram per mililiter. Sangat lemah apabila LC50 bernilai lebih dari 200 mikrogram per mililiter. Berdasarkan kategori ini, fraksi 3 dikategorikan memiliki aktivitas kuat sebagai antioksidan, fraksi 4 dikategorikan memiliki aktivitas sedang sebagai antioksidan, yaitu fraksi 1 lemah, fraksi 2 sangat lemah, fraksi 3 kuat, fraksi 4 sedang. Sehingga diperoleh bahwa fraksi 3 merupakan fraksi yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling baik dibandingkan dengan fraksi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari artikel ini. Kelebihan dari artikel ini adalah dari sisi metode ekstraksi yang digunakan, yaitu menggunakan metode remaserasi yang berfungsi untuk menaikkan efektivitas dari ekstraksi. Remaserasi dilakukan karena adanya senyawa yang tertinggal atau belum terekstraksi yang disebabkan karena pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi telah mencapai titik jenuh. Selanjutnya, kelebihan dari artikel ini yaitu peneliti mampu menjelaskan secara rinci metode yang digunakan untuk membuat suatu ekstrak mulai dari penyiapan simplisia, ekstraksi, partisi cair padat, screening fitokimia senyawa khususnya flavonoid, hingga uji aktivitas antioksidan dengan peralatan dan bahan yang memadai. Pemilihan metode dengan KLT densitometri juga memiliki kelebihan. Di antaranya, spesifikasi yang tinggi, hasil yang didapatkan valid, dan fleksibel dalam pemilihan fase gerak. Selain memiliki kelebihan, artikel ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kekurangan dari artikel ini adalah dari metode remaserasi yang memerlukan banyak pelarut serta memakan waktu yang lama untuk sebuah pengujian. Selain itu, pada artikel ini, pembahasan dari screening fitokimia tidak dijelaskan lebih dalam, sehingga kami harus melakukan pencarian literatur terkait screening fitokimia pada literatur lain terlebih dahulu. Setelah kita membahas banyak ulasan mengenai review artikel, sampailah kita pada kesimpulan. Berdasarkan artikel yang sudah kami review, identifikasi senyawa flavonoid pada ekstrak kulit buah nangka yang menggunakan metode KLT densitometri diawali dengan ekstraksi dengan metode maserasi dan remaserasi yang menggunakan pelarut etanol 96%. Perlu diketahui, flavonoid adalah senyawa yang paling banyak dilaporkan pada tanaman nangka yang memiliki nama lain Aheterophyllus. Uji flavonoid dilakukan menggunakan reagen asam sitrat asam borat yang menunjukkan hasil positif dengan penampakan bercak berwarna kuning. Selain uji flavonoid, ada pula uji antioksidan pada ekstrak kulit buah nangka yang didapatkan dari 4 fraksi yang diuji. Diperoleh bahwa fraksi 3 merupakan fraksi yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling banyak dibandingkan dengan fraksi lainnya berdasarkan hasil pengukuran nilai IC50. Sekian review artikel dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.